Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alum Kusuma Tias dari Teknik Elektro Universitas Mercubuana angkatan 2023 dengan nomor induk mahasiswa 41423110013. Di sini saya akan menjawab eh, tugas besar 2 dari mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Wahyudani, STMT. Oke, di sini saya mengambil judul yaitu monitoring sensor ultrasonik dengan menggunakan ESP32 berbasis IoT, di mana IoT-nya ini nanti saya akan menggunakan Firebase. Oke, di sini saya kelompok ya mengerjakannya bersama kelompok saya yaitu saya sendiri, Arum Kusuma-Tias, dan Ika Ainun Umami. Oke, next saya menggunakan controller yaitu ESP32. ESP32 sendiri itu adalah sebuah microcontroller open source yang digunakan untuk kebutuhan IoT. ESP32 merupakan pengembangan dari ESP8266 yang juga merupakan modul Wi-Fi populer. ESP32 memiliki modul dan dual mode Bluetooth terintegrasi 13542. Selain itu, ESP32 juga memiliki dua prosesor komputasi, satu untuk mengelola jaringan Wi-Fi dan Bluetooth, yang kedua yaitu untuk menjalankan aplikasi. ESP32 berharga rendah dan hemat energi, jadi ini karena harganya nggak mahal, terjangkau untuk mahasiswa. Next, saya menggunakan input yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik sendiri itu merupakan jenis sensor yang digunakan untuk mengukur jarak dengan mengirimkan gelombang suara dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengalir kembali gelombang tersebut. Sensor ini biasanya digunakan dalam aplikasi seperti pengukuran jarak, pengukuran ketinggian, dan pengukuran kecepatan. Oke, next. Ini merupakan flowchart dari alat saya. Yaitu pertama mulai seperti biasa kita butuh inisialisasi. Lalu connect ke Wi-Fi. Apabila tidak connect, apakah sudah connect Wi-Fi? Oke, kalau sudah connect langsung ke A. Apabila belum connect, dia akan kembali lagi untuk dari sini kalau tidak connect, dia akan kembali connect lagi ke Wi-Fi. Oke, dari A, ini lanjutannya. Membaca nilai sensor dari sensor ultrasonik. Setelah itu di-upload datanya ke Firebase. Apabila nanti sudah berhasil di-upload, maka akan muncul nilainya. Oke, next. Ini simulasi rangkaian yang kita bikin. Oke, next. Ini adalah programmingnya. Programmingnya ini di awal saya memasukkan include ESP32 Firebase. Saya inisialisasi, ini berfungsi untuk inisialisasi ESP32 untuk aplikasi Firebase. Lalu di Ventric 25, saya menggunakan pin 25 dan juga pin 26 untuk sensor ultrasonik itu sendiri. Lalu di sini saya memasukkan data sheet untuk si Firebase-nya itu sendiri. Next, for setup. Nanti di serial begin saya mengambil serial begin, yaitu pin mode, pin trigger, untuk pin output. Lalu pin echo pin untuk input. Next, ada Wi-Fi begin. Sini memasukkan untuk Wi-Fi yang kita pakai. Oke, next. While Wi-Fi status, ketika Wi-Fi sudah connect, akan delay 1 detik, lalu muncul connect to Wi-Fi. Lalu ada void loop. Long duration distance. Ini berfungsi untuk membaca sensor ultrasonik sendiri. Oke, next. Oke, jadi ini ya diagram sistemnya.
Jadi dari sensor ultrasonik sebagai input lalu diolah ke ESP32 di mana ESP-nya ini harus terkonek ke WiFi. Apabila sudah terkonek ke WiFi, hasil bacaan dari input sensor ultrasonik ini akan diupload ke Cloud Firebase, lalu bisa dilihat di aplikasi Android. Oke, ini hasil simulasinya. Ini pengukuran jaraknya ya. Lalu kita lihat, ini sudah muncul di Arduino-nya itu sendiri, di ESP32, sorry. Ini kita bisa lihat di real-time database dari si Firebase itu sendiri. Oke, next. Ini pembacaan melalui Firebase yang ada di aplikasi Android. Ini hasil pembacaan melalui aplikasi Firebase, di mana ini sudah terbaca 14 cm dari sensor ultrasonik. Lalu si bundanya itu tadi yang charger, yang kepala charger kita jauhkan, kita adjust. Ini berubah ke 16 cm karena bendanya kita adjust jaraknya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.